Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh dipimpin oleh Tuhan di hari yang baru. Dan mari bersama-sama kita mendasari akan hari ini dengan firman Tuhan yang biarlah boleh membentuk kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Mari sebelum lebih jauh dalam refleksi Gema pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau bukan hanya pencipta, penyelamat, tetapi Engkau yang terus menyertai kami di dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan, dengan penyertaan yang daripadamu, biarlah kami juga boleh menyerahkan akan hari ini. Biarlah Engkau yang juga boleh berfirman ya Tuhan, sehingga rindu dengan firman-Mu, itulah juga yang menjadi dasar bagi setiap kami untuk hidup dalam pembentukan-Mu, untuk hidup memuliakan Engkau saja dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Engkau yang memberkati akan waktu renungan pada hari ini. Ya Allah Roh Kudus, tuntun dan sertailah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Refleksi Gema pada hari ini bertemakan mengasihi apa yang Allah kasihi. Dan berdasar dari Ulangan 2 ayat 1 sampai 25. Tetapi secara spesifik pada hari ini kita hanya akan melihat ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Ulangan 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berkeliling ke pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah aku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini kita telah menormalkan ataupun sudah biasa bagi setiap kita untuk mengasihi siapa yang mau kita kasihi. Dan kebanyakan adalah karena kecocokan antara kita satu dengan yang lain. Tetapi dalam bagian firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan, mengajak kita untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan bisa jadi dalam perintah ini kita harus mengasihi akan orang-orang yang tidak cocok dengan setiap kita. Akan orang-orang yang pernah berselisih ataupun bisa berbuat salah dalam kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, Israel pun diajak untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kita telah mengetahui bersama di pasal yang ke-1, di situ dikatakan bahwa ada orang-orang Israel yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan dalam bagaimana mereka pada akhirnya mengalami kekalahan, mereka pun sadar mereka harus mentaati Tuhan dengan kembali dalam perjalanan ke arah laut Teberau. Dan oleh karena itu, di pasal 2 ini, di ayat 1a, di situ dikatakan, kemudian berbaliklah kita berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Dalam perjalanan mereka menyusuri akan laut Teberau itu, maka mereka akan melewati yang namanya wilayah Esau, ataupun yang dikenal dengan bangsa Edom. Dan dalam bagian inilah Tuhan meminta Israel untuk tidak menyerang akan bangsa Edom tersebut. Sebab dikatakan di ayat yang kelima bahwa Allah telah memberkati Edom. Allah telah memberikan
pegunungan Seir itu kepada mereka. Dan dalam bagian inilah secara tidak langsung disitulah meminta Israel untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Meskipun di dalam sejarahnya Israel dan Edom memang adalah saudara, tetapi mereka tidak cocok satu dengan yang lain. Mereka berselisih. Edom adalah bangsa yang memberontak. Dan dalam bagian ini pun sebenarnya dikatakan bahwa kalau kita membandingkan bagian ini dengan Bilangan 20 ayat 14 sampai 21, bangsa Edom sebenarnya tidak menerima kehadiran orang-orang Israel yang melewati wilayah mereka. Dan mereka juga ingin melawan akan Israel. Karena dikatakan di ayat yang keempat, mereka itu takut kepada bangsa Israel tersebut. Dan tapi di dalam bagaimana bangsa Edom yang akan menyerang bangsa Israel dan dalam ketakutan mereka sebenarnya berpotensi bagi bangsa Israel untuk menyerang akan bangsa tersebut. Tetapi dalam bagian ini di ayat 4 juga dikatakan bahwa apa? Janganlah serang mereka, hati-hatilah selalu. Dan ini sekali lagi adalah bagian bagaimana Israel diajak untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Sebenarnya normalnya kalau mereka akan diserang, maka harus menyerang balik. Itu sudah budaya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan yang dulu. Tapi sekali lagi di sini Israel diminta untuk tidak menyerang akan bangsa Edom tersebut. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Musa menyebut mereka adalah saudara. Dalam arti ketika kita bersama-sama menyimak akan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan meminta untuk mengasihi apa yang Tuhan kasih. Dan itu berarti tidak selalu tentang kita, tidak selalu karena orang-orang yang kita kasih itu cocok dengan kita. Tetapi bagian firman Tuhan juga mengajak kita untuk pada hari ini mengasihi siapa yang mereka kasihi. Dan bisa jadi itu adalah orang-orang yang tidak cocok. Itu adalah orang-orang yang pernah bertikai dengan kita. Namun di dalam perintah untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi, disinilah kita diajak untuk menjadi berkat, untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan secara tidak langsung, biarlah melalui sikap kita itu, ketika kita mentaati akan perintah Tuhan, biarlah itu juga yang boleh memberitakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita sudah terima daripada Tuhan. Dan biarlah Injil juga bisa dinyatakan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh meneguhkan kita. Bukan hanya bangsa Israel pada waktu itu yang diminta untuk mengasihi bangsa Edom. Tetapi setiap kita juga diajak untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh semakin meneguhkan kita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar mentaati firman-Mu. Meskipun seringkali firman-Mu itu bisa saja bertentangan dengan kemauan diri kami, dengan ego kami. Tapi ya Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa hidup kami bukan tentang kami. Tapi hidup kami adalah bagaimana ya Tuhan, adalah hidup tentang-Mu. Bagaimana kami belajar untuk hidup dalam Engkau. Bagaimana kami belajar untuk mengasihi apa yang Engkau kasihi. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, dan biarlah itu yang juga boleh meneguhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.